Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Para mahasantriwati, mahatahli dari syahadah, dan juga para akhwati fillah yang mengikuti via classroom, Zoom, secara online, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Umdatul Mar'ah yang berisi beberapa hadis atau 100 hadis yang berkaitan tentang wanita, yang ditujukan untuk para wanita, khususnya para muslimah. Yang ini sangat penting sekali karena umumnya di lembaga-lembaga pendidikan ilmu syar'i itu ada yang kemudian tidak membedakan kurikulum antara laki-laki dan perempuan, sehingga menyamakan kurikulum antara laki-laki dan perempuan, sehingga menjadikan sebagian wanita, khususnya para muslimah, itu tidak mengetahui ada hal-hal yang khusus yang seharusnya mereka ketahui, yang itu tidak diberlakukan untuk laki-laki. Ya, sudah kita sebutkan kemarin ya kan, bagaimana bahayanya kalau seandainya ternyata seorang wanita muslimah meskipun sudah belajar ilmu syar'i, bahkan sudah menghafal Al-Quran, bahkan memiliki sanad, tapi tidak mengerti hal-hal yang khusus untuk wanita muslimah, itu bisa berdampak di masa depannya, khususnya dalam rumah tangganya. Maka harapannya hadis-hadis yang kita baca dari kitab ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi para muslimah sekalian, sehingga mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan meskipun dia adalah seorang yang alimah, hafizah dan lain sebagainya. Baik, kemarin sudah kita baca 10 hadis pertama. Selanjutnya kita akan baca insyaAllah dari hadis yang ke-11, mudah-mudahan cukup sampai hadis yang ke-20. Tafadhali kal'adah. Silahkan siapa yang baca, bergantian ya. Bergantian, siapa yang belum pernah baca. Atau nanti ke depannya mungkin yang di depan nanti duduk adalah para pembaca ya. Yang sudah baca di depan berarti duduk di belakangnya. Nah terus, jadi yang di depan adalah yang baca. Biar bergantian. Ini sampai 100 enggak jumlah yang di sini? Enggak sampai 100? Enggak apa-apa. Berarti kan semuanya ada kesempatan membaca. Ya, semuanya ada kesempatan membaca. Nanti kalau sini sudah habis, ulang lagi dari awal. Ya, silakan. Pakai mukabir enggak? Gimana? Lagi diambil. Enggak usah kita tunggu ngambil ya. Tafadhali. Siapa yang belum? Tafadhali. Langsung. Hadis yang ke-11.
sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Naam, hadis yang ke-11 ini qala al-musannifu hafizahullahu taala la tusafihi ayya rajulin min ghairi maharimiki. Wahai wanita muslimah, janganlah engkau bersalaman dengan lelaki manapun yang bukan termasuk mahrammu. Artinya hadis yang ke-11 ini menegaskan tentang larangan seorang wanita bersalaman dengan lelaki yang bukan mahramnya. Hadisnya berbunyi an Umaymah binti Ruqaiqah annaha qalat, dari Umaymah binti Ruqaiqah ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansar. Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita dari kalangan Ansar. Nubayi'uhu, yang kami tujuan untuk mendatangi beliau adalah untuk membaiat beliau, untuk menyatakan janji setia kepada beliau. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'an. Wahai baginda Rasul, sesungguhnya kami membaiatmu atas bahwa kami tidak akan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi kami berjanji, yang pertama, kami tidak akan mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Yang kedua, wala nastriqo. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, wala nazni. Kami juga tidak akan berzina. Wala na'tiya bibuhtanin yaftarihi baina aidina wa arjulina. Dan kami tidak akan mendatangkan kebohongan, kedustaan, buhtan, dusta. Dan kami tidak akan mendatangkan kebohongan, naftarihi, yang kami ada-adakan, baina aidina wa arjulina, yang kami ada-adakan antara kedua tangan kami dan kedua kaki kami. Kira-kira apa maksudnya ini? Di antara kedua tangan dan di antara kedua kaki. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kami tidak akan mendatangkan kedustaan atau kebohongan yang kami ada-adakan antara dua tangan dan dua kaki kami. Mal muradu bihima? Apa maksudnya? Baina aidina mal murad? Al-batn. Wa bainal arjul al-faraj. Artinya apa? Kami tidak akan mengada-ngadakan atau berdusta tentang perut kami. Maksudnya perut kami di sini apa? Kata para ulama, inqida'ul iddah. Yaitu apa? Tentang habisnya masa iddah. Jadi kami tidak akan berdusta dalam hal kami ini sudah sempurna belum iddahnya atau tidak atau belum. Ya, kami akan jujur. Kalau sudah habis kami sampaikan sudah habis, kalau belum kami sampaikan belum. Ini perut. Ya, karena perut itu tempat keluarnya haid. Adapun al-faraj, kedustaan dari kemaluan, maksudnya apa? Kami tidak akan mengada-ngada atau tidak akan berdusta dengan menisbatkan anak kami kepada yang bukan ayahnya. Nah ini artinya apa? Kami tidak akan berdusta untuk menisbatkan anak yang kami lahirkan kepada yang bukan ayahnya. Wala na'sika fi ma'ruf. Kemudian kami juga berjanji bahwa kami tidak akan bermaksiat kepadamu wahai baginda Rasul fi ma'ruf, pada hal-hal yang ma'ruf, pada hal-hal yang baik. Qal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab baiat mereka ini dengan apa? Fi mastata'tunna wa ataqtunna. Ya, aku terima baiat kalian ya pada hal-hal yang kalian mampu, yang kalian bisa melaksanakannya. Nah ini juga menunjukkan bahwa ini ada bentuk syafaqah atau kasih sayang syariat Islam kepada umat Islam, khususnya para muslimah atau umat Islam secara umum. Itu yang disyariatkan adalah apa? Sesuai dengan kemampuannya.
Ya, sesuatu yang tidak di luar kemampuannya itu tidak diwajibkan. Qalat, maka Umaymah bintu Ruqayyah berkata, "Qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina." Ya. Allah dan Rasulnya itu lebih menyayangi diri kami dibandingkan diri kami sendiri. Artinya apa? Kami menyadari baginda Rasul, kami tahu bahwa Allah dan Rasulnya itu sayang kepada kami dibandingkan kami diri sendiri. Artinya apa? Enggak akan mungkin Allah dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang di atas kemampuan kami. Ya. Nah ini. Halumma nubayyika ya Rasulullah. Kemarilah wahai baginda Rasul, kami baiat engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan para wanita. Innama qauli limi'ati imra'atin ka qauli limra'atin wahidah. Sesungguhnya ucapanku untuk satu wanita itu sama berlaku juga untuk 100 wanita. Artinya apa? Cukup dengan ucapan saja baiatnya. Tidak perlu musafahah sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau para sahabat yang laki-laki kalau berbaiat harus dengan berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan tangan kanan. Nah, ini baiat kalau laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, tidak harus dengan berjabat tangan. Bahkan Rasulullah SAW yang menolak untuk kemudian apa? Berjabat tangan. Ya, sesungguhnya apa? Ucapanku untuk satu wanita itu berlaku bagi 100 wanita. Sama saja artinya ya. Tanpa harus kemudian berjabat tangan. Baik, para mahasantri sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama bahwa kita mengetahui di sini disebutkan beberapa dosa-dosa besar. Ya, di antaranya adalah syirik, ya, mencuri, zina, dan juga apa? Berdusta. Ya. Berdusta ini adalah dosa-dosa besar yang seharusnya seorang muslim dan muslimah meninggalkannya. Kemudian juga kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini bahwa diharamkan bagi seorang wanita menasabkan seorang anak yang bukan yang bukan kepada ayahnya, ya, atau menasabkan kepada suaminya anak yang bukan dari suaminya tersebut. Kemudian juga di sini kita mengetahui bahwa ketaatan itu berlaku pada hal-hal yang ma'ruf. Ya, kalau hal-hal yang mungkar kita tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Nah, yang terpenting adalah apa? Di hadis ini menunjukkan akan keharaman bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Bayangkan, untuk baiat sesuatu yang penting saja itu Nabi Muhammad SAW melarang untuk bersalaman. Apalagi bukan hal yang tidak sepenting baiat. Otomatis apa? Larangannya lebih tegas lagi. Nah, itu di antara yang kita dapatkan di sini. Bahkan di hadis ini juga ya menunjukkan bahwa ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan memandang adat istiadat masyarakat setempat, atau jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menginginkan kita untuk melakukan hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya apa? Meskipun orang itu kemudian membujuk kita, sudahlah ini kan adat kita, ya, ini kan jadi nggak enak kalau seperti ini dan lain sebagainya. Maka apa? Tetap ya, Rasulullah SAW meskipun kemudian diminta oleh para sahabiat untuk kemudian bersalaman, tapi tetap beliau mengatakan tidak. Ya, karena apa? Dalam syariat cukup ya dengan hanya musyafahah, dengan ucapan saja tanpa harus bersalaman. Dan ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, meskipun tidak disenangi oleh kebanyakan manusia. Ya, tapi tetap jangan sampai kemudian dilanjutkan dengan bermuamalah yang tidak baik. Tetap kita laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan rambu-rambu dan ketentuan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, tapi apa? Tetap menjaga muamalah yang baik selama sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Baik, itu di antara faedah yang bisa kita dapat dari hadis yang ke-11 ini. Tafadhali, hadis yang ke-12. Nah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala khatabana Umar radhiyallahu anhu bil jabiyati faqala ya ayyuhan nasu inni kumtu fiikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد شاهد ولا يستشهد ألا لا يحلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. Nah, أخرجه الترمذي. Ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Nah, hadis yang ke-12 kata beliau indama takhtalina birajulin fa'lami anna thalithakum syaitan famadza tatawaqqa'ina minhu, ya. Tatkala engkau berdua-duaan dengan seorang lelaki yang bukan mahram tentunya, fa'lami maka ketahuilah sesungguhnya apa? Salisakuma asyaitan, yang ketiga dari kalian berdua adalah setan. Famadza tatawaqqa'ina minhu, kira-kira apa yang bisa engkau prediksi yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang engkau prediksi akan terjadi kalau seandainya ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dan ketiganya adalah setan yang membersamai mereka berdua. Nah, artinya apa? Hadis ini larangan untuk berkholwat dengan lelaki yang bukan mahram, berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram. Hadisnya bagaimana? Ali bin Umar radhiyallahu anhu qal, dari radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ia mengatakan khatabana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bil jabiyah. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab yang ketika itu sebagai khalifah pernah berkhutbah bil Jabiyah, di tempat yang namanya Jabiyah. Jabiyah ini tempat yang berada di kota Syam. Ya, di zaman itu, di waktu itu. Adapun sekarang Syam dibagi menjadi atau terpecah menjadi 4 negara. Apa saja? Yordan, Palestina, Suriah, Libanon. Nah, Al-Jabiyah ini setelah kemudian Islam memperluas kekuasaannya. Nah, di Jabiyah inilah suatu ketika Umar pernah berkhutbah di hadapan para rakyatnya. Faqal, maka beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inni kumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Sesungguhnya aku berdiri di hadapan kalian, ya, sebagaimana posisinya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Di sini maksudnya, ya, artinya apa? Sebagai pemimpin. Faqal, maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bi ashabi, aku mewasiatkan kalian tentang para sahabatku, untuk kalian ambil ilmu dari mereka, untuk kalian memuliakan mereka dan jangan kalian mencela mereka. Nah, ini maksudnya wasiat ini, artinya aku wasiatkan kepada kalian untuk memperhatikan para sahabat-sahabatku, ya, dengan bisa mengambil mengambil ilmu dari mereka, memuliakan mereka, dan jangan sampai ada yang mencemooh atau mencaci maki mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian juga aku wasiatkan kepada kalian kepada orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu generasinya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan juga aku wasiatkan kalian kepada orang yang datang setelah mereka, yaitu tabi'u at-tabi'in atau atba'u at-tabi'in. Ya. Ini sesuai juga dengan ketiga generasi ini adalah apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Ya, 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Ya, masih ada kebaikan di dalamnya. Ya. Tsumma yafshul kadhib. Kemudian setelah generasi ketiga ini, itu mulailah tersebar kebohongan. Sudah mulai banyak kebohongan. Hatta yahlifar rajulu wala yustahlaf, sehingga ada laki-laki yang bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Yang ini menunjukkan bahwa apa? Kebohongan itu sangat ringan dilakukan. Bahkan untuk menutupi kebohongan mereka tidak segan-segan untuk bersumpah. Itu zaman setelah generasi ketiga. Wa yashhada asyahidu wala yustashhad, dan di zaman itu juga akan bersaksi orang yang tidak dimintai untuk bersaksi. Tentunya apa? Bersaksi atas kebohongan. Ya, ini
ini. Makanya kalau zaman sekarang kok banyak orang yang menjadi saksi tapi saksinya bohong, jangan kaget. Karena apa? Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang yang bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Tujuannya adalah apa? Untuk berbohong, berdusta. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Perhatikanlah. Ya, ala, perhatikanlah semuanya. Artinya apa? Ala itu tanbih ya, untuk menjadikan semua orang perhatikan. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Illa kana thalithuhuma syaitan. Karena melainkan ya, apabila ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahram, kecuali ketiganya adalah syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakumul furqah. Ya, kalian diperintahkan untuk senantiasa berjamaah, hidup berjamaah. Wa iyyakum bil wal furqah, dan janganlah kalian hidup berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan bersama dua orang itu lebih jauh. Artinya apa? Setan itu lebih kuat menggodanya kalau orang itu sendiri. Ya, dia sendiri di satu tempat, maka apa? Godaan setan itu akan semakin kuat. Tapi kalau ada dua orang, itu akan semakin melemah ya godaan tersebut. Karena apa? Karena temannya mungkin ketika digoda itu diingatkan oleh temannya. Ya. Semakin banyak orang yang bersama kita, itu apa? Akan semakin kecil ya kekuatan setan untuk menggoda kita. Karena apa? Tawasau di antara satu sama lain itu kuat. Ya, dan saling menguatkan satu sama lain. Makanya kita diperintahkan untuk hidup berjamaah, jangan hidup menyendiri. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Maka siapa saja yang menginginkan buhbuhatal jannah. Buhbuhah artinya wasatal jannah, tempat yang paling tengah di surga. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan buhbuhah itu artinya kehidupan yang mewah. Siapapun yang menginginkan hidupnya mewah di surga nanti, karena emang semua di surga tuh orangnya hidupnya mewah ya. Kalau seandainya kita di dunia ini mungkin hidupnya miskin ya, maka apa? Nggak usah khawatir. Karena kalau kita bisa tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bagaimanapun meskipun kondisi kita tidak banyak uangnya, kelak kita akan disiapkan kehidupan yang mewah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, antuna semua ini ya, insya Allah kalau antuna bisa berkomitmen dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu bisa menjadi ratu nanti di surga. Bisa kita bayangkan ratu kan? Itu sangat mewahnya, luar biasa. Maka apa? Falyalzamil jamaah, hendaknya dia senantiasa melazimi al-jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Siapa saja yang kebaikannya menjadikan dia bahagia, artinya apa? Dia senang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal solih. Wa sa'athu sayyi'atuhu, dan dia menjadi gundah dengan kemaksiatan dan perbuatan buruk yang ia lakukan, fadzalikumul mu'min. Itulah orang mukmin yang sejati. Artinya apa? Orang mukmin yang sejati itu indikasinya apa? Senang beramal salih, senang melakukan ketaatan, dan risih dengan kemaksiatan. Dia itu risih, gundah kalau melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Kesempurnaan seorang mukmin. Ya. Akhrajahu at-Tirmidzi. Baik, di sana ada beberapa pelajaran atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12 ini. Yang pertama jelas tentang haramnya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Karena yang ketiganya adalah setan. Nah, kalau sudah setan yang ketiganya, maka apa? Setan akan menghiasi ya, laki-laki di hadapan wanita, wanita di hadapan laki-laki, sehingga apa? Mereka saling menyukai dan terjadilah perbuatan zina waliyadzubillah. Ya, jadi jangan diremehkan. Ustadz, dia orangnya afwan ya Ustadz, ini orangnya nggak terlalu ganteng kok Ustadz misalnya ya. Atau sebaliknya, yang ikhwan mengatakan afwan Ustadz, saya nggak akan tergoda Ustadz, dia mukanya biasa-biasa aja kok Ustadz gitu ya. Dan lain sebagainya. Maka ingat ya, kalau sudah berdua-duaan itu ya, jangankan wanita, jangankan laki-laki ya, setan bisa menghiasi segala hal untuk kemudian apa? Bisa bermaksiat. Yang tadinya mungkin nampaknya nggak menarik, nanti apa? Dibuat oleh setan jadi menarik. Ya. Jadi yang tadi misalnya kan mungkin apa namanya, warnanya nggak cerah misalnya ya. Nah, itu apa? Meskipun hitam tapi manis, gitu ya. Nah, itu karena apa tadi? Godaan setan tadi itu. Nah, itu
Itu kalau udah setan menguasai orang itu apa? Kadang nggak masuk akal. Ya orang melihatnya, ih, masa iya sih terjadi hal seperti ini padahal ini orangnya biasa-biasa saja misalnya. Tapi hati-hati, nggak bisa itu kita ucapkan. Kalau sudah setan yang bermain, maka apa? Yang buruk itu bisa menjadi indah karena setan itu diantar tugasnya adalah apa? Memperindah sesuatu yang buruk. Ya, memperindah sesuatu yang buruk. Baik. Nah, artinya sangat mungkin nanti setan itu ya menghias muka laki-laki di hadapan perempuan dan menghias muka perempuan di hadapan laki-laki sehingga saling menyukai dan waliyadzubillah terjadilah zina. Waliyadzubillah. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa apa namanya? Islam sangat menutup ya celah yang berpotensi menjadi penyebab perbuatan zina. Makanya ada kaidah saddu az-zari'ah. Saddu az-zari'ah, menutup celah yang kemungkinan akan menjerumuskan seseorang pada hal yang haram. Ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa pentingnya kita hidup berjamaah. Jadi kita umat Islam itu hidupnya harus berjamaah, jangan hidup menyendiri. Ya. Karena apa? Islam memerintahkan kita untuk bersaudara. Ya. Karena dengan kita berjamaah bisa menguatkan satu sama lain. Tapi kalau kita sendiri, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita lemah. Ya, maka apa? Jangan pernah sombong dengan kemampuan apapun yang kita miliki sehingga menjadikan kita pengen hidup sendiri. Maka apa? Harus berbaur. Harus berbaur dan harus berjamaah. Dan larangan untuk berpecah belah. Ya. Dan juga di sini kita bisa dapatkan faedah bahwa 3 generasi pertama itulah generasi yang terbaik dalam umat ini, pada umat ini. Generasinya para sahabat, generasinya tabi'in, dan generasinya tabi'ut tabi'in. Nah, itu kurang lebih faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tafadhali. Al-haditsu ats-tsalits 'asyar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anahu al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata wa qala Nafi'un al-washmu fil lisati akhrajahu al-Bukhari wal Muslim. Nah, selanjutnya di sini beliau menyampaikan litakun zinatuki ba'idatan an ghadabillah. Litakun zinatuki ba'idatan an ghadabillah. Pastikan perhiasan yang engkau miliki atau yang engkau kenakan wahai wanita muslimah itu jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang wanita itu diperintahkan untuk berhias di hadapan suaminya, tapi pastikan bahwa apa? Perhiasan tersebut bukan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, wal mustausilah, dan wanita yang minta disambung rambutnya, wal washimata wal mustaushimata, dan Allah melaknat wanita yang mentato, wal mustaushimata, dan minta ditato. Wa qala Nafi'un al-washmu fil lisah. Ya, di sini disebutkan bahwa Nafi menyebutkan tato di sini ya di anggota tubuh ya. Lisah di sini wallahu a'lam bishawab maksudnya apa ini? Kalau secara bahasa al-lisah maknanya gusi ya, tapi wallahu a'lam bishawab gimana tato yang di gusi ya. Ala kulli hal wallahu a'lam, Ustaz belum melihat secara detail bagaimana keterangan maksudnya al-washmu fil lisah. Artinya apa? Hadis ini merupakan larangan. Ya, larangan ini menunjukkan dosa besar. Kemarin sudah kita sebutkan. Ya. Ta'rifu al-kabirah. Ya, definisi dosa besar itu apa? Kullu dzanbin, setiap perbuatan dosa yang ada had di dunia dan ada ancaman azab dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita atau wanita yang menyambung rambut dan disambung rambutnya, atau yang minta disambung rambutnya, ya. Nah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala al-bu'du an rahmatillah, yaitu jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu wasi'ah.
Ya, bisa kita bayangkan begitu celakanya, begitu meruginya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sementara apa? Wa rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'at kulla syai'. Padahal rahmatku sangat luas. Kok bisa jauh dari rahmat Allah? Berarti apa? Sungguh sangat celaka orang seperti itu. Ya, padahal Allah sayang, Maha Penyayang dan kasih sayangnya sangat luas sekali. Nah, maka apa? Sungguh orang yang dilaknat itu sangat merugi dan celaka. La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya. Dan juga wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ya. Di sini ya, meskipun tadi ya menyambung rambut itu kan jadi zina bagi wanita, ya enggak? Kan di antara tajul mar'ah atau mahkota bagi wanita itu adalah apa? Rambutnya. Maka di antara hiasan bagi wanita itu adalah rambutnya. Nah, begitu juga tato itu kan indah. Ya, hiasannya kan. Ada tato apa misalnya? Sekarang ini kan ada misalnya tanggal yang fenomenal, misalnya tanggal yang tidak terlupakan ditulis di tato, atau ditato bunga misalnya, atau tato apapun lah itu. Intinya tujuan adalah untuk zina. Emang kalau nampaknya kayaknya emang hiasan ya, tapi apa? Ini termasuk yang dilarang. Artinya apa? Seorang wanita dibolehkan untuk berhias selama hal tersebut tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa menyambung rambut dan juga bertato itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram secara fikih. Ya. Baik, kemudian juga karena haram ini juga berarti apa? Termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan faedah lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa apa? Bahwa hadis ini juga menunjukkan larangan at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan atau at-ta'awun 'alal batil. Kita dilarang untuk saling bantu, saling menolong dalam kebatilan. Mentato itu kan batil. Maka kalau seandainya kita bantu orang yang minta ditato, maka dosanya sama. Dosanya sama. Nah, ini juga larangan kita saling membantu, saling tolong menolong dalam kemungkaran. Ya. Nah, sama-sama diharamkan. Baik, itu secara umum yang kita dapatkan dari hadis yang ke-13. Tafadhali, al-hadis ar-rabi' ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Akhrajahu Muslim. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Yang selanjutnya kata beliau, al-kasiyatul ariyatu sinfun min ahlin nari fala takuni minhum. Wanita yang berpakaian tapi telanjang merupakan salah satu golongan dari penghuni neraka. Fala takuni minhum, maka janganlah engkau wahai wanita muslimah termasuk dari mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang termasuk menjadi penghuni neraka. Lam arahuma, tapi aku belum pernah melihatnya. Ini juga menunjukkan bahwa apa? Mukjizat Nabi Muhammad SAW dan ini menunjukkan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Beliau diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, yang dimana di zaman tersebut belum terjadi seperti ini, belum terlihat orang yang melakukan hal ini. Ya, ini semakin menjadikan kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada beliau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang tidak akan mungkin ada manusia yang mengetahui kecuali dengan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'ahum qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ya. Golongan yang pertama kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah suatu kaum ma'ahum siyat.
ma'ahum siyatun, mereka memegang cemeti, cambuk. Ka'adnabil baqar, yang cambuk mereka itu seperti ekornya sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka gunakan untuk memukul manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya apa? Nanti akan ada orang-orang ya yang memiliki kekuasaan yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Sehingga apa? Tidak segan-segan untuk memukul rakyatnya dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Ini kezaliman, ya, kezaliman orang-orang yang kemudian mencambuk rakyatnya padahal mereka tidak pantas untuk dicambuk. Golongan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang, mumilatun mailat, berlenggak-lenggok jalannya. Ya. Mumilat juga mailat artinya berlenggak-lenggok. Mumilat itu menjadikan orang condong kepadanya. Ya, mumilat adalah wanita yang menjadikan orang lain, para laki khususnya, condong kepadanya. Mailat, dan dia berlenggak-lenggok jalannya. Ya, di sini para ulama menjelaskan banyak ya maksudnya dari mailat mumilat di sini. Mailat dari mumilat tadi maksudnya adalah mailat mereka menyimpang dari kebenaran, mailat. Mumilat dan mengajak wanita lain atau mengajak laki-laki untuk menyimpang dari kebenaran. Itu di antara maknanya. Ya, mailat mumilat. Ya, mailat menyimpang dari kebenaran, mumilat mengajak orang lain untuk menyimpang dari kebenaran. Atau tadi, ya kata para ulama maknanya mailat jalannya lenggak-lenggok untuk apa? Menggoda laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, dan kepala mereka bagaikan atau seperti punuk onta yang miring. Ya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak akan masuk surga dengan perbuatan mereka tersebut. Jangankan masuk surga, wala yajidna rihaha, mereka pun tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal wanginya surga itu bisa tercium dari perjalanan sekian-sekian. Artinya apa? Sebagian riwayat tadi mengatakan masirati sab'ina am, perjalanan 70 tahun. Artinya apa? Wanginya surga itu sangat wangi, sampai apa? Tercium dari jarak yang sangat jauh. Tapi apa? Wanita yang seperti ini atau tadi golongan yang pertama yang berbuat zalim, ya, itu apa? Tidak masuk surga. Jangankan untuk masuk surga, untuk mencium wanginya surga saja tidak dapat. Ya. Ini menunjukkan begitu besarnya ya perbuatan dosa yang mereka lakukan dengan perbuatan ini. Nah, di hadis ini kita mendapatkan faidah bahwa apa? Bahwa seorang wanita itu dilarang untuk kemudian apa? Bersolek yang tujuannya untuk mengundang atau menggoda para lelaki. Ya. Dan di sini disebutkan kasiyatun ariyat, ya, wanita yang termasuk penghuni neraka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini kan memang nggak masuk akal bahasanya ya. Ya, berpakaian tapi nggak masuk akal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Belum pernah aku lihat di zaman ini. Kayaknya namanya orang berpakaian, ya nggak mungkin telanjang, karena apa? Berpakaian sama telanjang dua hal yang bertolak belakangnya, enggak? Ya, orang itu dikatakan telanjang kalau nggak berpakaian, ya. Dan orang itu nggak dikatakan telanjang kalau berpakaian. Ya, kalau berpakaian berarti tidak telanjang. Nah, tapi ini dikatakan apa? Berpakaian tapi telanjang. Nah, kata para ulama maksudnya gimana? Kok berpakaian telanjang? Berpakaian tapi telanjang. Setidaknya ada 3 hal ya yang menunjukkan bahwa seorang wanita itu berpakaian tapi telanjang. Yang pertama, dia berpakaian tapi pakaiannya membentuk lekuk tubuhnya. Ya, pakaian apapun itu, kalau sampai membentuk lekuk tubuhnya, berarti itu termasuk kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi sebenarnya hakikatnya telanjang. Yang kedua, dikatakan dia adalah kasiyatun ariyat adalah apa? Dia berpakaian tapi transparan. Ya, transparan itu berarti ya transparan, ya. Berpakaian tapi tetap terlihat bagian dalam yang ditutup oleh pakaian tersebut. Ya. Ini kasiyatun ariyat. Yang ketiga, dikatakan kasiyatun ariyat, dia menggunakan pakaian yang sangat pendek. Ya. Pakaian adiknya dipakai. Ya, karena mungkin mau beli lebaran enggak ada uang untuk beli pakaian, ada punya adik aja lah. Ya, qanaah, ya. Qanaah menggunakan punya adiknya, akhirnya apa? Pakai punya adiknya sangat pendek sampai di atas paha misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini kata para ulama dikatakan kasiyatun ariyat.
Dan ini larangan ini kalau seandainya di hadapan yang bukan mahram. Bukan mahram. Ya. Adapun di hadapan suami, ini boleh, bebas. Ya, bebas. Bahkan tanpa pakaian pun juga dibolehkan. Ya. Ini. Baik, ini masuk dari kasiyatun ariyat. Nah, artinya apa? Hati-hati ya. Maka berarti sudah langsung jelas ya, pakaian wanita berarti apa? Harus menutup aurat, tebal, dan juga apa? Tidak pendek. Ya, tidak pendek sampai menutup semua auratnya. Baik, di sini juga disebutkan bahwa surga itu saking indahnya, saking nikmatnya, wanginya saja sampai kemana-mana. Nah, ini yang menunjukkan kita, masya Allah, bisa membayangkan bagaimana nikmatnya di surga, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi berarti kesimpulan dari hadis ini tadi ya seperti itu. Kita lanjut ke hadis yang 15. Tafadhali. An Abi Malik qala dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat mimman antunna qulna min ahli Syam qalat la'allakunna min quratil lati tadkhulu nisa'uha hamamati qulna na'am qalat ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imra'atin takhla'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma baitaha wa baitallahi ta'ala. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Hadis yang ke-15 kata beliau, hafizi ala sitril ladzi bainaki wa baina rabbik. Wahai wanita muslimah, jagalah tirai, jagalah tabir yang Allah berikan antara dirimu dan juga Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An Abil Malih qal dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan suatu ketika para wanita dari Syam pernah menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka ibunda Aisyah bertanya kepada mereka, mimman antunna. Antunna ini dari mana? Ya. Qulna min ahli Syam, kami datang dari Syam wahai Aisyah. Qalat, maka ibunda Aisyah mengatakan, la'allakunna minal quratil lati tadkhulu nisa'uhal hammamat. Oh, apa mungkin kalian adalah orang-orang yang kemudian datang dari Qurah. Qurah itu artinya distrik, daerah ya, yang ada di Syam. Ya, apakah kalian ini adalah para wanita yang datang dari Qurah, dari daerah allati tadkhulu nisa'uhal hammamat, yang mana terkenal di daerah tersebut para wanitanya terbiasa apa? Memasuki al-hammamat, tempat pemandian umum. Kalau zaman dahulu pemandian umum adalah apa? Pemandian air panas. Ya. Nah, ini terkenal di negeri Syam itu ada tempat yang para wanitanya itu terbiasa mendatangi pemandian umum ini untuk mandi air panas tadi. Qulna na'am. Iya, mereka para wanita ini menjawab, "Iya wahai Aisyah, kami adalah dari tempat itu." Qalat, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha." Ya, tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya di selain dari rumahnya, di tempat lain selain rumahnya, illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan artinya dia sedang merobek ya tirai yang Allah berikan antara dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya gimana di sini? Maksudnya di sini ya, ini adalah larangan ya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Larangan bagi wanita melepas pakaiannya di tempat selain rumahnya. Ya, artinya apa? Karena kan kalau buka pakaian berarti apa? Membuka aurat. Maka begitu perhatiannya Islam kepada para wanita muslimah, sehingga apa? Ndak ada aturan untuk membuka pakaian itu. Artinya apa? Membuka pakaian itu hanya dibolehkan di rumahnya saja. Kalau keluar rumah, jangan mudah-mudah membuka pakaian.
Ya. Karena apa? Karena itu berpotensi akan membuka auratnya dan dilihat oleh orang lain. Yang ini juga menunjukkan bahwa kata para ulama, larangan bagi wanita ikut atau pergi ke tempat pemandian umum yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan hukumnya haram kalau seandainya berenang di kolam berenang umum. Ya. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan tidak dianjurkan juga untuk berenang di luar rumah. Ya, kalau mau berenang di rumah aja, buat kolam renang sendiri. Ya, nah, sebagian ulama seperti itu. Artinya apa? Semakin begitu Islam menjaga wanita ini agar jangan sampai apa terbuka, tersingkap auratnya dan terlihat oleh orang lain. Apalagi di zaman sekarang, antuna misalnya belanja ke mall atau ke tempat toko-toko baju, ya, mencoba baju misalnya kan. Nah maka pastikan apa? Jangan dibuka pakaiannya, ya, jangan dibuka pakaiannya. Apalagi di zaman sekarang, zamannya di mana-mana ada CCTV. Dan CCTV itu kadang ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Ya, yang terlihat jadi pojok-pojokan misalnya ya. Nah, ini tidak ada di sini. Ya, kayaknya ya. Tapi apa? Mungkin ada ditaruh di lampu. Ya, kayaknya lampu tapi sebenarnya apa? CCTV. Nah, maka artinya apa? Ini menunjukkan bahwa wanita ya harus berhati-hati ketika keluar dari rumahnya. Jangan mudah-mudah membuka pakaiannya. Ya, dimanapun. Ya, kecuali memang dalam kondisi darurat misalnya ya, untuk berobat dan lain sebagainya. Itu pun ada namanya darurat itu apa? Ada kadarnya ya kan? Ada kadarnya. Nah maka apa? Ini larangan. Karena apa? Kalau seandainya ada seorang wanita yang keluar rumahnya kemudian membuka, apalagi kan kalau mandi kan nggak mungkin nggak buka pakaian ya kan? Ya pasti namanya mandi buka pakaian. Maka apa? Kalau seandainya ada wanita yang keluar rumah membuka pakaiannya, maka apa? Itu akan merobek tirai yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dirinya itu. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjaga perempuan ini dimanapun dia berada. Tapi kalau dia sendiri yang membuka pakaiannya, berarti apa? Dia seolah-olah yang merobek ya tirai yang Allah berikan untuknya. Ya, nah ini. Itu diantara faedah. Faedah lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini bahwa apa? Kita dianjurkan, boleh dianjurkan untuk saling mengunjungi satu sama lain. Ya, boleh mengunjungi seperti wanita Ahlu Syam mengunjungi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga apa? Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslimah dengan muslimah lainnya harusnya saling menasehati. Ya, kalau didapati ada sesuatu yang tidak baik pada saudarinya, maka dinasehati dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik sehingga apa? Muslimah tersebut bisa menerima nasihat tersebut. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa larangan bagi wanita untuk mandi di pemandian umum, ya, di pemandian umum karena apa? Itu berpotensi akan terbuka, tersingkap auratnya. Nah, ini sekali lagi kembali kepada ajaran Islam yang begitu memuliakan wanita yang kemarin sudah kita sebutkan, wanita di dalam Islam bagaikan ratu. Ya, bagaikan ratu, bagaikan permata. Ya, permata itu kan enggak mudah-mudah dibuka ya kan, disimpan. Ya, nah seperti itu. Baik, itu di antaranya. Tafadhali. Hadis ke-16. An ummi waladin li Ibrahim bin Abdirrahman bin Aufin annaha sa'alat Umma Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utilu daili wa amshi fil makanil qadiri faqalat Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Naam, yang ke-16 ini kata beliau la takshifi an qadamaiki aw saqaiki bi hujjati najasatil ard. Wahai wanita muslimah, janganlah engkau menyingkap kedua telapak kakimu, aw saqaiki atau menyingkap kedua betismu bi hujjati najasatil ardi dengan alasan najis tempat yang kita najisnya tempat yang kita lewati. Ya, artinya apa? Ini arahan dari syariat Islam bahwa seorang wanita jangan sampai menyingkap ya pakaiannya sehingga terlihat kedua kakinya dan juga kedua betisnya hanya karena apa? Takut kotor. Ya. An ummi waladin li Ibrahim ibni Abdirrahman ibni Auf, dari ummu walad. Ummu walad di sini maksudnya apa? Budak. Dikatakan ummu walad kapan budak itu? Kalau seandainya ada budak yang digauli oleh tuannya. Jelas ya, kita sudah bahas di fikih namanya ummu walad itu apa adalah budak itu adalah boleh digauli sebagaimana menggauli istri.
Ya, cuma akadnya dengan akdul yamin tadi ya. Nah, maka apa? Kalau seandainya seorang memiliki budak, tentunya di zaman dulu ya, ini sekarang udah nggak ada lagi budak. Maka ini berlaku budak seperti ini sudah nggak ada lagi kalau zaman sekarang. Ya, karena nggak ada lagi budak kecuali di Palembang ya, masih ada budak katanya ya. Nah, budak-budak kecil ya. Baik. Artinya apa? Budak dikatakan budak itu adalah walad. Kapan? Kalau seandainya dia adalah budak, kemudian digauli oleh tuannya dan hamil punya anak. Nah, maka apa? Yang budak ini naik statusnya. Naik statusnya sebagai apa? Ummul walad. Ummul walad yang statusnya kalau seandainya kemudian sang ayah ini kemudian meninggal atau tuannya meninggal, maka otomatis dia akan menjadi merdeka. Akan menjadi merdeka. Nah, ini pembahasan di fikih, nanti antuna bahas di fikih. Baik, an Ummi Walad di Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf annaha sa'alat Umma Salamah. Sesungguhnya dia pernah bertanya, ya, Umma Salamah, ya, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan inni imra'atun utilu dzaili. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang senang memanjangkan ujung pakaianku. Dzaili, dzail itu artinya kan ekor ya. Ujung pakaian. Wa amshi fil makanil qadir, dan aku terkadang melewati ya tempat yang ada najisnya, yang kotor, tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, jadi bertanya di sini bagaimana nih hukumnya? Ya, maka Ummu Salamah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Enggak usah khawatir. Ya, pakaianmu, ujung pakaianmu yang terkena najis atau terkena kotor itu akan disucikan oleh tanah setelahnya. Tanah setelah yang engkau lewati tersebut. Ya. Nah, para santriwati dan juga yang mengikuti online secara online rahimani wa rahimakumullahu taala, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan begitu mudahnya syariat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku ini diutus dengan ajaran yang lurus dan juga penuh dengan kemudahan. Artinya syariat Islam itu mudah. Ya, jadi di antara contohnya adalah apa? Seorang wanita itu apa? Itu tetap diperintahkan untuk menutup auratnya. Ya, jangan sampai membuka auratnya. Ya, meskipun hanya kaki, apalagi betisnya. Ya, hanya karena alasan takut kotor, takut najis. Maka apa? Dalam syariat Islam enggak usah takut najis. Kalau seandainya memang itu kotor atau najis, maka apa? Tanah yang setelahnya itu akan mensucikan apa yang yang jadi najis di tanah sebelumnya. Ya. Nah, ini pelajaran yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwa apa? Hendaknya perlu ya, penting ada seorang wanita yang mengerti hukum Islam. Jadi antuna ini kalau bisa ada yang ahli fikih, ya, benar-benar ahli dalam ilmu syar'i. Ya, antuna udah belajar di Mahat Ali kan, seharusnya insya Allah ada tambahan ilmu-ilmu yang luar biasa. Maka harus ada satu orang minimal atau beberapa orang yang benar-benar ahli dalam urusan agama, sehingga apa? Bisa menjadi rujukan para wanita untuk bertanya. Ya, karena kan kalau yang menjelaskan tu wanita itu kan lebih leluasa ya enggak? Apalagi hal-hal yang sensitif misalnya, contoh masalah haid dan nifas dan lain sebagainya kan. Nah, itu apa? Akan lebih leluasa dijelaskan oleh sesama wanita dibandingkan oleh lelaki. Maka ini lihat, di sini Ummu Walad bertanya kepada Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah yaitu istrinya Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam umat ini ada para ustazah-ustazah yang seperti antuna ini. Ya. Jadi antuna harus jadi ustazah nanti di tempat masing-masing yang menjadi rujukan pertanyaan-pertanyaan ketika umat tidak mengetahui hukum dalam suatu hal dalam urusan agama mereka. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa apa? Pakaian wanita itu memang harus menutup seluruh auratnya. Ya, seluruh auratnya bahkan sampai kedua kakinya, ya, kedua telapak kakinya. Ya, ini diantara hal lain yang kita dapatkan faedahnya di sini. Yang terakhir, faedah dari hadis ini adalah apa? Ya, wajib bagi perempuan yang tidak mengetahui suatu hukum tentang agamanya wajib bertanya kepada orang yang mengerti. Sehingga apa? Dia tidak terjebak pada hal yang diharamkan oleh Allah atau tidak terjerumus pada hal-hal yang itu adalah salah dalam pandangan ajaran Islam. Naam, tafadhali as-sabi'a asyar. 17. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurullaha ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah fa kaifa yasna'na nisa'u biduyulihin qala yurhina shibra. Faqalat idan tankashifu aqdamuhun qala fayurhinahu dira'an la yazidna alaihi
akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Naam. Yang selanjutnya kata beliau jamalu wajhiki la yuqaranu bi jamali qadamaiki. Kecantikan wajahmu wahai wanita muslimah. Kecantikan wajahmu wahai wanita muslimah la yuqaran, tidak bisa dibandingkan dengan keindahan kedua kakimu. Ya kan? Yang namanya muka itu kan masa disamakan dengan kedua kaki. Indahan mana? Kedua kaki dengan muka. Ya jelas kan. Maka apa nggak bisa dibandingkan? Masya Allah ya, mukanya seperti kakinya misalnya kan. Jangan dibanding-bandingkan ya. Jangan dibandingkan antara muka dengan telapak kaki. Ya itu jelas ya. Orang yang berakal langsung ya. Masa muka sama kaki lebih indah kaki? Ya. Tapi tidak tahu saya apa ada ya wanita yang kakinya lebih indah daripada mukanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Warrajulu yuftanu biqadamiki. Dan ketahuilah sesungguhnya apa? Lelaki itu kena fitnah, bisa tergoda dengan kedua telapak kakimu. Fakaifa biwajhiki, apalagi dengan cantiknya mukamu. Masya Allah. Artinya apa? Dijaga aurat. Adi bin Umar radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, niscaya Allah tidak akan melihat dirinya kelak di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah berkata, wahai baginda Rasul, fa kaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihinna, bagaimana yang harusnya dilakukan oleh para wanita tentang apa ujung-ujung pakaian mereka. Rasulullah SAW mengatakan yurkhina shibron, hendaknya apa wanita itu menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kakinya sejarak 1 jengkal. Kata Ummu Salamah, ya, idzan tankashifu aqdamahunna, kalau cuma sejengkal dijulurkannya itu apa? Masih berpotensi terlihat kedua kakinya, tersingkap kedua kakinya. Maka kata Rasulullah SAW, fayurkhinahu dzira'an la yazidna alaihi, maka silakan tambah lagi panjangnya apa? Sampai 1 dzira'. 1 dzira' ini 1 hasta. Dari sini sampai sini ya. Ini dzira'. Ya, artinya ini rukhsah yang diberikan oleh agama Islam bagi wanita boleh menjulurkannya. Artinya apa? Pelajaran bisa kita ambil, begitu perhatiannya Islam kepada aurat wanita. Ya. Sampai apa? Kalau tersingkap, ada potensi tersingkap kedua kakinya, ya padahal sudah dilebihkan 1 jengkal. Kalau masih tersingkap juga, karena memang dahulu kan nggak ada kaos kaki ya. Maka apa? Dijulurkan tadi itu. Ya kalau sekarang ya antuna pakai kaos kaki sudah otomatis tertutup. Tapi kalau memang membutuhkan untuk dipanjangkan, maksimal apa? Panjangnya adalah apa? Yang terjulur adalah 1 dzira', 1 hasta. Ini juga menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh kemudian wanita menggunakan pakaian yang lebih dari 1 hasta, ya, yang menjulurnya. Ini biasanya ketika nikah nih, ya. Antuna kalau nikah nanti kan, biasanya pakai gaun pengantin kan. Ada gaun pengantin itu panjang sekali, sampai ada petugas untuk ngangkat, ngangkat apa namanya? Ngangkat ujung-ujung gaunnya itu, kan kasihan yang ngangkat itu kan. Maka apa? Jangan zalimi orang lain dengan panjangnya pakaian antuna. Ya, kalau mau panjang boleh, maksimal apa? 1 hasta. Ya 1 hasta biar lebih indah. Misalnya kan orang yang menikah itu kan itu momen yang sangat sakral ya kan, momen yang tidak diharapkan 2 kali terjadi ya kan. Maka apa? Boleh ya, tapi apa ada aturan-aturannya. Baik, di sini juga menunjukkan bahwa apa? Pentingnya kita menutup aurat. Ya, bayangkan kaki saja perlu ditutup, apalagi muka. Ini bagi pendapat yang mengatakan apa? Muka pun harus ditutup. Bahkan ulama yang mengatakan muka itu bukan aurat tetap menganjurkan menutup mukanya, tetap menganjurkan menutup mukanya di hadapan para lelaki yang yang bukan mahramnya, kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah. Ya, fitnah di sini bisa 2 ya kata para ulama. Bisa karena saking cantiknya, ya kalau dibuka sadarnya cantiknya nanti laki-laki bisa terpukau ya. Atau sebaliknya ya. Bisa juga fitnah. Ya, karena fitnahnya apa? Karena tadi akhirnya laki-laki mencemooh dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini kalau untuk masalah pembatasan aurat antuna sudah tahu ya bagaimana batasan-batasannya, tapi tetap di sini anjuran untuk menutup muka. Karena apa? Kaki saja disuruh tutup, apalagi muka. Yaitu lanjut 18. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza sta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qawlan syadidan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Naam, 18 kata beliau khurujuki min baitiki muta'attiratan yuqi'uki fi ismi zina. Wahai wanita muslimah, ketika engkau keluar dari rumahmu dengan memakai wewangian, itu bisa menjerumuskanmu pada dosa zina. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza sta'tarat al mar'atu famarrat 'alal qaum, apabila seorang wanita menggunakan wewangian, famarrat 'alal qaum, dan dia melewati suatu kaum, liyajidu rihaha, tujuannya apa melewati suatu kaum tersebut? Agar kaum tersebut bisa mencium wanginya dirinya. Ya, apabila ada seorang wanita yang menggunakan wewangian melewati suatu kaum yang tujuannya agar kaum tersebut bisa mencium wanginya, wewangian yang ia pakai, fahiya kadza wa kadza, kata Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang begini-begini. Ya, qala qaulan syadida, ya, maksudnya adalah apa? Perkataan yang sangat keras. Sebagian riwayat mengatakan apa? Fahiya zaniyah, maka dia dikatakan apa? Seorang penzina. Ya, maksudnya apa? Mengajak orang lain untuk berzina dengannya. Karena di antara hal yang mengundang orang itu kemudian tergoda adalah wanginya perempuan. Ya, wanginya yang menyengat dari perempuan tersebut. Nah, hadis ini para mahasantri sekalian dan yang mengikuti via online, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa apa? Dilarangnya seorang wanita keluar rumah dengan wewangian yang menyengat. Kalau seandainya sampai tujuannya adalah untuk menarik laki-laki atau mengundang laki-laki, maka hukumnya haram. Jelas haram. Ya. Annal itar min zinatil mar'ah, ya. Wewangian itu termasuk dari perhiasan wanita, tapi apa? Perhiasan tersebut digunakan khususnya untuk di hadapan suaminya. Kadang kan umumnya malah kebalik wanita muslimah saat ini. Jadi di hadapan suaminya wanginya biasa-biasa saja, ya. Atau bahkan wangi badan yang ditampakkan kepada suaminya. Tapi apa? Ke orang lain, wow, wanginya masya Allah, ya. Nah, ini kebalik, ya. Nah, wangi kebalik ini. Ya, baik. Selanjutnya itu, jadi artinya ini keharaman. Ya, maka di sini para ulama mengatakan, ya, diupayakan wanita tersebut keluar rumah jangan sampai menggunakan wewangian. Kalaupun wangian tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan bau badannya, maka pastikan wanginya tidak menyengat, ya. Dan jangan sampai tujuannya untuk memikat laki-laki. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan itu makruh, ya. Ada yang mengatakan boleh selama tidak terlalu tercium wanginya. Ya, tapi yang lebih selamat lagi adalah apa? Tidak menggunakan wewangian ketika keluar rumah, karena apa? Wewangian yang menyengat yang dipakai oleh seorang wanita itu bisa memikat lelaki yang kemudian akan waliyadzubillah menjerumuskan dalam perbuatan zina. Naam, tafadhali. 19. Dua hadis lagi selesai insyaallah. Tafadhali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thayyibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa thayyibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, akhrajahu Tirmizi wan Nasa'i. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Kata beliau, farriqi baina tibil baiti wa tibi az-ziyarati. Ya, wahai wanita muslimah, bedakan antara wewangian yang engkau gunakan di rumah dan wewangian ketika engkau mengunjungi suatu tempat. Nah, ini jadi menunjukkan, ya. Ini menunjukkan dalil lain yang menunjukkan bahwa apa? Kalau memang menghajatkan untuk menggunakan wewangian di luar, maka apa? Ada rambu-rambunya. Pertama tadi, tidak bertujuan untuk memikat lelaki. Yang kedua, itu wanginya tidak menyengat. Kalau bahasa sekarang apa? Wanginya soft, ya. Wanginya apa? Soft, lembut, enggak terlalu mencolok wanginya itu. Kalau di rumah, bebas itu. Wangi apapun, mau menyengat enggak menyengat, kalau untuk suami dibolehkan. Yang penting suaminya semakin senang, ya. Kalau enggak senang suaminya enggak usah. Ya, nggak usah. Yang penting apa? Tujuannya adalah menyenangkan suami, itu dibolehkan. Bedakan antara wewangian yang dipakai di rumah dan dipakai di luar rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh. Ya, wangiannya lelaki itu adalah yang nampak wanginya, yang langsung tercium wanginya. Ya, wah, langsung wangi. Nah, itu laki-laki, ya. Wanginya langsung tercium, langsung nampak. Wa khafiya launuhu, tapi warnanya enggak terlihat, enggak membekas. Wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya ruhuhu. Sedangkan tib
atau wewangian perempuan itu yang nampak warnanya tapi tidak nampak wanginya, ya, tidak tercium wanginya terlalu menyengat, ya. Ini kata para ulama maksudnya yang untuk laki-laki itu kalmiski, seperti kasturi. Nah, itu wanginya menyengat tapi warnanya tidak begitu nampak. Adapun untuk yang perempuan itu adalah za'faron. Za'faron itu warnanya nampak tapi baunya tidak nampak, ya, tersembunyi, samar, soft. Nah, faedah dari hadis ini bahwa ini menunjukkan bahwa seorang wanita harus berhati-hati ketika keluar rumah, ya. Jangan menggunakan wewangian, apalagi wewangian yang bisa wanginya sangat menyengat dan bisa memikat para lelaki, ya. Sedangkan laki-laki dianjurkan untuk menggunakan wewangian, ya, di luar, ya. Dan itu perbedaannya tadi, ya. Kalau perbedaannya wewangian laki-laki itu wanginya wangi, sedangkan warnanya nggak nampak. Kalau yang perempuan warnanya nampak tapi tidak wangi, ya, tidak begitu wangi, tidak sampai mencolok wanginya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan seperti yang di kuku-kuku tuh hinai, ya. Hinai itu itu kan ada warnanya tapi nggak ada wanginya, dan sebagainya. Ini sebagian ulama ada mengatakan seperti itu. Intinya ini membedakan antara wewangian yang digunakan di rumah dan di luar rumah. Kalau di rumah bebas mau pakai wangian apapun, yang penting wangi, ya. Yang penting di hadapan suami wangi, jangan sampai di hadapan suami nggak wangi, ya, nggak wangi. Dan sebaik-baik yang mewangikan kita di rumah adalah kita, antuna, ya, antuna seterusnya, ya. Yang paling baik bisa mewangikan antun di rumah adalah air, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mandi, ya, mandi, sering-sering mandi, sering-sering bersih-bersih, ya. Karena kalau misalnya pakai wangian tapi nggak pernah mandi juga, itu nggak karu-karuan baunya, ya. Maka pastikan kalaupun nggak harus antuna beli wangian yang wangi di rumah untuk suami, yang penting mandi aja lah, ya. Itu udah cukup, insya Allah, ya. Nah, ya, karena kalau misalnya nggak mandi juga, pakai wangian nggak karu-karuan nanti baunya. Baik, tafadhali, hadis yang terakhir. Tafadhali. An Abi Usaidin Al-Ansari radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjidi fahtalatar rijalu ma'an nisa'i fit tariqi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i istakhirna fa innahu laisa lakunna antah pukana tariqah alaikun nabi hafatit tariqi fakanat almar'atu taltasiku bil jidari hatta inna saubaha la yata'allaqu bil jidari min lusukiha bihi. Naam, ahsanti, barakallahu fiki, akhrajahu Abu Dawud. Naam, jazakillahu khairan. Yang terakhir hadis pagi hari ini adalah masyuki wasata at-tariqil 'am. Engkau berjalan di tengah-tengah jalan umum, dalilun ala dha'fi sitri fi nafsiki. Ini akan menunjukkan begitu lemahnya engkau menutup dirimu. Karena kan kalau wanita tuh berjalan di tengah-tengah, otomatis akan menjadi pusat perhatiannya, enggak? Dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, kiri akan terlihat semua kalau di tengah. Nah, maka dalam Islam, sekali lagi, Islam sangat memuliakan wanita, ya. Jangan sampai tersingkap, jangan sampai terlihat dari tubuhnya, ya, dari tubuhnya tersebut. Maka di sini hadis dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa kharijun minal masjid. Di saat itu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari masjid. Fakhtalatur rijalu ma'an nisa'i fit thariq. Ketika itu beliau melihat, ya, di jalanan itu lelaki dan perempuan bercampur baur, ya. Faqala Rasulullah SAW lin nisa, maka ketika itu baginda Rasulullah SAW langsung otomatis memerintahkan, berkata kepada para wanita, istakhirna intazirna, sabar yang perempuan nanti dulu, terakhir, ya, tunggu dulu ya, para lelaki sudah keluar dari masjid, ya, tunggu lelaki pernah jalan duluan, ya. Fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq, karena sesungguhnya kalian tidak berhak untuk berjalan di tengah-tengah jalan. Maksudnya tidak berhak ini maksudnya karena kalau berjalan di tengah jalan itu akan terlalu menjadi pusat perhatian,
Ya, dan itu di Islam sangat dijaga. Perempuan tidak boleh ya. Makanya ya sudah tahu langsung ya bagaimana hukumnya kemudian di tengah-tengah jadi pameran dan lain sebagainya itu. Ya, di jalan tengah-tengah jalan saja yang kita butuhkan untuk jalan saja kita tidak boleh, wanita itu nggak boleh lewat di tengah jalan. Karena apa? Khawatir untuk menjadi pusat perhatian. Alaikun nabi hafatit tariq. Hendaknya kalian apa? Berjalan di tepi-tepian jalan atau pinggiran jalan. Fakanat almar'atu taltasiku bil jidar, maka ketika itu mendapat perintah dari Rasulullah SAW ini langsung dilaksanakan oleh para sahabiat yang menjadikan perempuan itu apa? Nempel dengan dinding. Nempel dengan dinding, bukan kayak cicak ya. Bukan. Maksudnya saking dia pengen di pinggir banget agar apa namanya jangan sampai ke tengah biar enggak terlihat bagian dari tubuhnya. Enggak semua yang terlihat. Ya. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuki habih. Sampai saking dia mepetnya kepada jidar tadi itu apa? Sampai pakainya apa? Nyangkut di jidar tadi. Ya. Ini artinya apa? Ini justru pujian ya kepada para sahabiat yang ketika ada perintah dari Rasulullah SAW langsung dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Karena mereka tahu tujuannya adalah apa? Untuk menutup diri mereka dari pandangan umumnya manusia. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini adalah apa? Bahwa sekali lagi Islam sangat menjaga wanita dan menganggap wanita adalah sesuatu yang berharga sehingga apa? Tidak mudah dilihat dimanapun dia berada. Nah, maka yang kedua juga apa? Perhatikan wanita jangan sampai ikhtilat, bercampur baur dengan lelaki dimanapun itu. Ya, makanya bagus kalau seandainya ada tempat khusus wanita. Kalau di Jakarta kan ada busway khusus untuk wanita, itu harus seperti itu, harus dipisah biar enggak ikhtilat, ya enggak bercampur baur. Kenapa? Karena bercampur baur tersebut itu akan menjadi fitnah, sumber fitnah, akan banyak kejahatan kalau seandainya apa mencampur baur. Maka pastikan antuna nanti dimanapun itu apa menjauh dari ikhtilat, bercampur baur dengan para lelaki. Nah, itu diantara faedah yang bisa kita dapat pada kesempatan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar, lewat waktunya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar, nukmil insyaallah fil liqa al-qadim biidznillah taala. Naqtatim bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.